Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Cindy. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ibu akan menyampaikan KD pembelajaran hari ini. Yang pertama, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyajikan data rangkaian kegiatan tentang cara melakukan sesuatu dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Jadi, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjabarkan struktur teks prosedur, menjabarkan aspek kebahasaan teks prosedur, dan membuat teks prosedur berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan yang telah dipelajari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Tapi sebelumnya, apakah yang kalian ketahui tentang prosedur? Nah, untuk mengetahui apa itu prosedur, coba lihat video dan foto berikut ini. Menonton televisi adalah kegiatan yang sering kita lakukan. Secara tidak sadar, kita telah melakukan sebuah prosedur, yakni prosedur menghidupkan televisi. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan, atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar memperoleh hasil yang sama. Berikut ini adalah contoh prosedur tentang cara menyetrika dengan benar. Masukkan kabel penghubung listrik ke stop kontak. Jika jarak terlalu jauh, bisa menggunakan kabel roll sebagai penghubung. Pastikan listrik menyala dan mengalir ke setrika. Atur suhu setrika sesuai dengan jenis kain. Gosokkan setrika yang telah panas di atas kain. Kita coba hilangkan satu tahapan, yakni mengatur suhu. Apa yang akan terjadi? Tentu menyetrika menjadi tidak maksimal, bahkan gagal karena suhu yang digunakan tidak sesuai dengan jenis kain. Proses tersebut dapat membuat kain menjadi rusak. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu, dan menggunakan sesuatu. Pertama, kita akan belajar tentang struktur teks prosedur. Sebelumnya, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan struktur teks. Jadi, struktur teks adalah hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks sebagai satu kesatuan. Struktur teks prosedur adalah unsur-unsur yang membangun teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur apa saja? Kita lihat berikut ini. Struktur teks prosedur dibangun oleh 3 unsur. Yang pertama, tujuan. Kedua, langkah-langkah. Ketiga, penutup. Tujuan adalah pengantar umum tentang apa yang akan dilakukan. Nah, tujuan ini berada di awal teks prosedur, berada di bagian awal teks prosedur. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi petunjuk pengerjaan yang tersusun secara sistematis. Seperti yang kita ketahui, bahwa teks prosedur berisi tentang panduan untuk melakukan sesuatu. Jadi, harus tersusun sistematis karena langkah-langkah itu merupakan tahap yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah penutup. Penutup adalah kalimat ungkapan keberhasilan atau motivasi. Maksudnya, bagian penutup berisi kalimat-kalimat yang dapat memunculkan motivasi agar si pembaca dapat mengikuti teks prosedur yang sudah disediakan. Bagian penutup ini bersifat opsional. Opsional artinya pilihan. Jadi, penulis akan menuliskan bagian penutup atau tidak. Contoh kalimat motivasi yang berada di penutup. Contohnya adalah, selamat
mematikan komputer dengan benar, atau selamat menyetrika dengan benar. Kata dengan benar ini menunjukkan bahwa kalian sudah mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan apa yang ada di teks prosedur. Setelah mempelajari struktur teks prosedur, tentunya kita sudah bisa menentukan struktur teks prosedur. Nah, berikut ini adalah contoh teks prosedur tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Seperti tadi yang sudah kita pelajari, bahwa bagian pertama dari struktur teks prosedur adalah tujuan. Nah, berdasarkan teks ini, tujuan ada di bagian awal, karena bagian tujuan selalu ada di awal. Jadi, bagian tujuan adalah bagian ini. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kesehatan ternyata tidak sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana yaitu mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara cuci tangan yang baik dan benar? Berikut ini akan dipaparkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, di bagian awal, penulis membuat pernyataan umum tentang mencuci tangan. Seperti yang tertera di bagian judul ya. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, judul ini sudah menggambarkan tentang apa yang akan dibicarakan dalam teks prosedur ini. Yaitu tentang cara mencuci tangan. Oleh karena itu, di bagian tujuan, penulis memberikan pernyataan umum tentang mencuci tangan, yang diawali dengan deskripsi tentang kebersihan. Unsur kedua struktur teks prosedur adalah langkah-langkah. Langkah-langkah pada teks prosedur dijabarkan secara sistematis. Yang dimaksud secara sistematis berarti membentuk suatu sistem yang utuh, menyeluruh, terpadu, dan urut. Jadi, langkah-langkah pada teks prosedur ini sudah tersusun secara sistematis. Unsur terakhir pada struktur teks prosedur adalah penutup. Nah, pada teks prosedur ini, bagian penutup adalah kalimat ini. Selanjutnya adalah aspek kebahasaan teks prosedur. Aspek kebahasaan teks prosedur ada 6. Yang pertama, menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Nah, sebuah teks prosedur pada bagian tahapan biasanya ditunjukkan dengan adanya penomoran. Penomoran itu ditulis dengan berurutan ke bawah. Yang kedua adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Contoh konjungsi temporal yang biasa digunakan pada teks prosedur adalah kemudian, berikutnya, setelah ini, selanjutnya. Ketiga adalah penggunaan bentuk pasif untuk proses. Panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif. Jika ingin berbicara tentang proses, yakni bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Contohnya seperti ini. Terdapat perintah, aduklah kopi menggunakan sendok. Kemudian ada tambahan untuk penjelasan prosesnya. Kopi diaduk dengan gerakan memutar. Selanjutnya adalah penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Contohnya adalah, misalnya kalimat tanpa batasan. Angkat tangan kanan. Sedangkan contoh kalimat dengan batasan. Angkat tangan kanan sehingga membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya adalah menggunakan kata kerja perintah, imperatif, kata saran, kata larangan. Nah,
Teks prosedur biasanya terdapat banyak kata perintah. Kata perintah biasanya di belakang kata terdapat kata lah. Misalnya, aduklah, potonglah, dan sebagainya. Kata saran biasanya digunakan untuk mencapai hasil terbaik. Contoh kata saran adalah penggunaan kata sebaiknya. Selanjutnya adalah kata larangan. Contoh kata larangan adalah hindari dan jangan lakukan. Yang terakhir adalah penggunaan kata keterangan. Kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba atau adjektiva. Terdapat 5 jenis kata keterangan pada teks prosedur. Yang pertama adalah kata keterangan cara. Kata keterangan cara digunakan untuk menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Kata yang biasa digunakan adalah kata dengan dan secara. Contoh kalimatnya, talikan rafia secara menyilang. Kedua, kata keterangan alat. Kata keterangan alat ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Kata yang digunakan biasanya kata dengan, menggunakan, dengan menggunakan. Contoh kalimatnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan menggunakan kapak. Yang ketiga adalah kata keterangan tujuan. Kata keterangan ini digunakan untuk menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Kata yang digunakan adalah kata untuk, supaya, dan agar. Contoh kalimatnya adalah, selanjutnya kata keterangan derajat dan kuantitas. Kata keterangan ini digunakan untuk menambahkan keterangan derajat dan kuantitas pada sebuah kalimat. Contoh kalimatnya, langkahkan kaki 2 langkah. Penggunaan kata 2 merupakan bentuk kuantitas pada sebuah proses atau tahapan. Yang terakhir, kata keterangan akibat. Kata keterangan ini digunakan untuk menambahkan keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan. Kata-kata yang digunakan adalah kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, dan menjadi. Contoh kalimatnya, goreng adonan hingga kecoklatan. Mari kita coba identifikasi ada aspek kebahasaan apa saja pada teks prosedur ini. Yang pertama di sini ada penomoran ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa teks prosedur menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Ada konjungsi temporal. Di sini konjungsi temporal menggunakan kata kemudian. Kalimat-kalimatnya juga menggunakan kalimat perintah sesuai dengan aspek kebahasaan teks prosedur, yaitu penggunaan kalimat perintah. Di sini terdapat kata secara. Kata secara menunjukkan bahwa teks prosedur ini menggunakan kata keterangan cara. Nah, contoh pada kalimat tahapan nomor 1, di sini ada basahilah tangan hingga pergelakan dengan air. Nah, penggunaan kata dengan sebelum kata air ini menunjukkan bahwa kalimat ini terdapat kata keterangan alat. Di sini juga ada kata keterangan akibat yang ditunjukkan dengan penggunaan kata hingga. Gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Nah, di sini ada kata keterangan akibat dengan penggunaan kata hingga. Lalu ada penggunaan kata keterangan kuantitas menggunakan kata 2 dan 3. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa kuantitas berkaitan dengan jumlah. Itulah paparan materi tentang teks prosedur, baik secara struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Saya harap kalian dapat belajar secara mandiri di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.